Kenapa jadi nggak berdua? Gua baca WhatsApp dia setelah DM. di DM lu, setelah japri lu kan. Iya. Siap perintah laksanakan. Iya. Encing yang minta. Iya. Masa gua nggak dateng? Bisa kali 2 bahlul kesini bang. Gitu. Nih itu 2 bahlul. Itu nggak gua baca tuh. Datang lah gua sini. Kucuk. Parkir motor gua, gerbang gua tutup. Ngapain ditutup bang? Kata si Sekoy. Emang apa? Mau ada siapa lagi? Lah, kan ada Bang Sahil. Bang Sahil? Kan gua. Kata. Emang lu mintanya gua sama Sahil gitu. Sebelum lu datang, gue lagi ada masalah nih. Cuman gue nih yang nggak ada background, kosong begini. Dia kelok nih. Iya. Kelok. Gue nanya-nanya lewat Gemini. Gimana caranya supaya unlock ini? Iya. Kagak bisa lah. Udah gue fotoin segala macam. Pokoknya gue nyampe studio lagi ngoprek kayak orang bengkel. Iya. Gue sampai bingung. Ini Cing Abdil apa Ahas ya? Kok kayak ada orang bengkel dalamnya? Iya. Terus udah foto itu, tipenya segala macam. Terus langsung gue Kamal Jak FM. Jawaban Gemini nih. Wah, ada Kamal juga di sana kata gitu. Berarti lagi kumpul personal Jak FM. Udah ngetop banget lo Gemini, udah tahu. Udah kenal mah. Aneh hebat. Itu harus masuk sih ke layar. Enggak, lu juga aneh. Kenapa? Kayak ngomongin servis TV berturut-turut, tahu-tahu lu cuma Udah ini. Kamal. Oke, kita wawancara sama Kamal Rashid ya? Lu jangan ganti-ganti nama gua, lu nyuruh gua kemari. Lu harusnya berdua, Mal. Iya, bego. Siapa ini? Ayo, mulai awalnya bagaimana? Nih, gue ceritain ya. Iya. Mana kamera? Sono ya? Iya. Nih, gue ceritain ya. Iya. Kan gue di DM nih sama Paduka yang mulia. Pakai ada clipper apalah pokoknya. Urusan apa namanya? Pokoknya tuh klip tentang gue ngomong sesuatu ketika terakhir gue kemari. Iya. Itu- Dia ngomongnya gini. Ini ngomong apa dah? Gua ngomong. Lu pertama ngomong di sini, lo nggak salah Cing undang gue. Iya. Gitu. Kayak takutnya nggak manfaat Nggak buat viewer lu ngapain. Iya. Ya kan? Kan yang dulu tadi sebelum gue kan tamu-tamunya kan kayak Mahfud MD, Gita Wirjawan. ya Pokoknya kan? awal-awal dulu nih gue DM. Lo bener nih Cing lo ngundang gue podcast. Nah, ngapain? Ngapain? Mending lo ngundang Lukman Sardi kata dia. Iya, Lukman Ya Sardi. udah nggak apa-apa, lo datang ke sini kita ngomongin Lukman Sardi. Ternyata pas gue nyampe kita ngomongin Lukman Peter Pan. Iya. Kan lebih aneh lagi. Begitu nyampe dia omongan yang pertama di sini, ngapain sih ngundang gue? Iya. Gue kan kagak sahur-sahur banget gitu. Iya, betul. Terus ngomong-ngomong tuh ada omongan, nantilah tahun depan lo undang gitu gue ya? lagi. Iya, gue nggak tahu tuh gue ngomong begitu. Iya, kalau gue udah sohor. Lo? Pada amin semuanya. Iya, alhamdulillah. Nah, itu video lo yang lama yang tahun lalu itu, kok sekarang jadi ada yang komen lagi. Gue lihat nih, komennya apaan. Wah, kasih tahu itu dia pernah ngomong. Iya. Berarti lo sekarang udah sohor, Mal. Orang nih, dia. Enggak, konteksnya belum itu dong. Ini kan ngomongin kita salah undang orang nih sekarang. Iya, Maksud iya. gue berdua. Iya, ntar dulu nih. Oh, iya, Ini oke. lucu nih. Kan gue sebelum lo datang, gue lagi ada masalah nih. Iya. TV, kalau Cuman gue nih yang nggak ada background, kosong begini. Tahu gini kan gue telepon informa. Taruh apa kek? dia kelok nih. Iya. Kelok, gue nanya-nanya lewat Gemini. Gimana caranya supaya unlock ini? Iya. Kagak bisa lah, udah gue fotoin segala macam. Pokoknya gue nyampe studio lagi ngoprek kayak orang bengkel. Iya. Gue sampai bingung. Ini Cing Abdil apa Ahas ya? Kok kayak ada orang bengkel dalamnya? Iya. Terus udah foto itu, tipenya segala macam. Terus langsung gue Kamal Jak FM. Jawaban Gemini nih. Lo emang udah gokil lo Mal, lihat ya. Lo langsung browsing Kamal Jak FM. Langsung gue kasih ke Urusan TV. Oh iya, sehabis urusan TV, Nah. nih saat ini ya, lo lihat nih. Oh, itu Gemini nih? Ini Gemini. Gue belum pernah browsing gue loh. Factory reset dia lo kasih tahu dah nih masalah ini nih. Iya, masalah TV. Masalah TV. Tiba-tiba gue Iseng. langsung Kamal Jak FM. Iya. Wah, ada Kamal juga di sana kata gitu. Berarti lagi kumpul personal Jak FM.
Udah ngetop banget lo Gemini udah tahu. Udah kenal mah. Aneh banget. Itu harus masuk sih ke layar. Enggak, lu juga aneh. Kenapa? Kayak ngomongin servis TV berturut-turut, tahu-tahu lu cuma nulis Kamal Jak FM. Oh, ada Kamal juga. Juga di sana cek gitu. Gemini juga goblok sih. Nih, salam buat Kamal ya. Kayaknya lagi pada pusing di depan layar askrin gitu. Suruh Kamal cek bagian setting. Bener-benerin TV. Iya. Ya begitu loh. Nah itu gue tadi kenapa jadi nggak berdua? Karena di otak gue itu kan posisi WhatsApp kapan ya, Skoy? 3 hari lalu ya, Senin kayaknya ya, Senin ya. Ini jujur waktu dia WhatsApp tuh gue lagi ngurusin kantor dah, ada urusan kantor dah. Jadi kayak gue harus tektok bolak-balik WhatsApp dia, WhatsApp kantor, WhatsApp kantor gitu kan. Gue baca WhatsApp dia setelah setelah di DM lu, setelah japri lu kan. Japrian lu ke gua. Si yang tadi lu ceritain tuh, 2024 ya kan. Bisa kali lu kemari lagi gitu kan. Siap perintah laksanakan. Incing yang minta. Masa gua gak dateng, ya kan? Ya udah, gua tinggalin tuh si Incing. Masuklah dari si Skoy. Oh, si Skoy nih. Paling follow up lu kan. Ya udah. Oke, Skoy bla 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 bla. Gua enggak baca tuh dia ngomong di atas. Bang, Kamal apa kabar sama player batin? Bisa kali 2 bahlul kesini bang, gitu. Ya itu 2 bahlul. Itu nggak gue baca tuh. Jadi gue cuma kayak siap laksanakan, ini lagi setting jadwal, bla 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 bla. Datang lagu sini, kucuk. Gue nyampe bawah kan? Gue telepon si Skoy. Skoy, gue di bawah, siap. Gue buru-buru nih mau ke Belet Kencing. Parkir mana? Parkir sini, ya masuk. Abis masuk, parkir motor gue. Gerbang gue tutup. Ngapain ditutup bang? Kata si Skoy. Emang apa? Mau ada siapa lagi? Lah, kan ada Bang Sahil. Bang Sahil? Kan gua. Kata. Emang lu mintanya gua sama Sahil? Gitu katanya. Iya bang. Kan di WhatsApp saya nulisnya 2 bahlul. Di mana lu nulis 2 bahlul? Ada gak? Ada di atas. Nih. Kalau bisa 2 bahlul datang kemari. Oh iya gitu gua kata. Tapi dia emang udah 2 kali nih. Kenapa? Si Skoy. Modelan yang undang 2 yang datang atu. Satu lagi siapa? Yang siapa? Jangan bilang Pican. Bukan. Jangan bilang Pican. Mario Niki. Yang itu 2. Oh, Mario Niki. Iya. Mario doang. Yang datang. Mario Lo doang. WhatsApp ke siapa? Mario langsung. Ke Mario doang. Lo berharap Mario bosi Niki. Iya, soalnya gue juga janjiannya udah gue bilang keluarga artis sini ya. Lu berdua Mario sama Niki. Cuman 1 kali lo mention keluarga artis di paling atas kan? Iya. Mario datang ke sini, buka gerbang, parkir motor ke Belet Kencing. Iya kan? Percis. Emang tabiat lu tuh harus dirubah, Skoy. Kurang detail dan berkali-kali. Mario datang di sini kan kita nanyain Niki mana gitu. Nggak datang. Karena nggak dihubungin emang. Emang enggak. Emang nggak dihubungin kan si Nikinya? Mario, tapi gue udah bilang keluarga artis bisa sini. Sekali kan lo bilangnya. Jujur. Skoy. Ya udah gak apa-apa dah. Terus gue udah bilang sama Cing Abdel, Cing, udah ini kan jalur pulang gua. Mending kita reschedule aja. Emang orangnya kagak demen diem sih. Iya. Ya Tetap udah diseret-seret orang-orang sampai masuk sini. gua. Iya. Tapi lo pernah nggak ke lock screen? Nggak. Kan ini yang gue takutin nih. Kenapa? Kan obrolannya jadi urusan servis TV. Iya. Pernah Lo pernah nggak? Lo kata gue juga mah. Iya. Pernah nggak? Gak ada. TV gue nggak perlu ada apa tuh namanya? Passwordnya? Iya apa? Handphone kayak apa kayak pernah kejadian nggak? Handphone gue tahu sidik jari gue nggak berubah. Jadi lu baal Lo tiba-tiba. pakai sidik jari? Kan ini fingerprint. Lu emang? Emang ada? Bukan di itu? Bukan muka? Muka bisa, fingerprint bisa. Oh bisa ya? Iya, walaupun bukan si Kroak itu ya. Iya. Bisa nih, touchscreen. Tuh, cet. Iya, fingerprint. Tuh. Iya. Oh Buka. gitu ya? Iya, dibuang Elah, bego. Cing. Iya. Tapi lo udah sohor sekarang lo mah. Alhamdulillah. Manifest ya? Iya. Manifest ya? Apa yang lo rubah sehingga lo kayak begini? Nggak ada dong. Kalau berubah mah kagak ada. Cuman alhamdulillah. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Nggak, itu tahun berapa sih? Kita terakhir sini? Awal tahun 2024 ya? Enggak dong, awal 2000. Gue udah punya podcast belum? Sama siapa? Sama Bahlul. Belum kayaknya dah. Belum punya podcast Bahlul itu. November. 2024 November. Iya. Oh, belum punya podcast. Gue baru punya podcast Juni 2025. Oh. Iya. Itu 2 tahun yang lalu.
Itu udah Cuma siaran doang. Siaran mah udah. Siaran. Cuman emang alhamdulillah gua sama Sahil udah cocok waktu itu, Yeah. 2024. Yeah. Kan ini tahun ke 2023, 4, 5, 6. Tahun keempat kita nih. Di Siaran berdua. pulang kerja SPK. Awalnya di SPK gue, Siaran, sore. Tahun kedua kan langsung pagi. Oh, itu pagi nih sekarang. Udah pagi nih, pagi ketiga tahun. Oh, Pagi tahun ketiga. main di pagi dia. Gua kaget deh malah kemarin gue datang yang itu. Ih, encing lo keren banget. Lo harus bangga. Apa itu namanya? Iya, tikum. Kan Jak FM kan bikin acara tikum. Emang kita tiap tahun selalu ada tikum tuh acara kita sama pendengar. Jadi kayak radio show zaman dulu, Cing, tau kan lo? Tapi nggak seheboh itu. Itu cuman kayak penyiar-penyiar Jak tuh dibikin teater-teateran dah. Tapi tetap pakai fitur-fitur di program on air kita. Ya kan? Salah satu tamunya tahun ini Cing Abdel. Anjir. Live per menitnya. Anjir. Bego. Ya kan? Ada kan itu namanya? Iya. Bener kan gue? LPM. Iya. LPM-nya rapet. Kan berarti yang ngefans sama dia, sama pendengar gue, sama tuanya. Iya. Iya kan? Nah, makanya itu. Cocok. Gue kaget. Cocok. Kan bayangan gue nih, Mal. Iya. Ini acara radio. Radio. Acara radio. Ya, acara radio. Siapa sih yang pengen datang sekarang gitu. Wah, kagak kalau Jak FM mah. Nah, itu. Iya, rame selalu Begitu itu. gue datang, lah, Rame. ini pendengar semua. Pendengar semua, 400 orang. Kok masih rame, Mal? Masih Apa rame. rame lagi? Maksudnya? Maksudnya pernah sepi terus rame lagi? Enggak, dari sejak gue siaran, itu kan itu tikum pertama kali itu pas gue udah mulai siaran, berarti 2023 tuh tikum pertama kali season 1 kita. Itu udah ratusan yang datang. Tapi makin lama makin gede. Tahun tikum sebelumnya juga sama 400. Tapi emang kita belum berani bikin yang gede-gedean kayak di Istora gitu, belum berani, Cing. Maksimal 400-500 lah. Kalau nggak 300-400 gitu. Tapi masih rame artinya. Rame, alhamdulillah rame. Masih hidup banget. Jadi pendengarnya memang banyak ya? Pendengarnya alhamdulillah banyak. Militan juga karena sampai mau... Itu kan jual tiket kan? Jual tiket. 195.000 tiketnya. Habis lagi. Habis, betul. Puasa lagi acara. Puasa. Karena mereka pikirkan daripada gua beli spesial show Cing Abdel yang minimal 400 kalau nggak salah tiketnya. Mending ini sampai 95 udah dapat Cing Abdel, dapat Marcel gitu. Anjing ya. Udah dapat lawaknya, dapat MC-nya Cing Abdel, dapat siaran radionya juga. Ih, murah. Tapi udah pokoknya buat semua brand kalau mau Cing Abdel murah lewat gua aja, lewat Jak FM. Ya. Itu Cing Abdel lebih affordable dia. bego. Iya. Iya. Mantep. Dia rame tuh di situ gue Rame. sempat kaget semuanya. Semua penyiar punya fans masing-masing ya. Dan udah apal cara bercandaannya. Betul, alhamdulillahnya begitu. Iya, si Mantap ya. Molan sama Peki. Peki ngapain aja orang ketawa udah. Iya betul, udah tahu soalnya. Kan Peki juga udah lama banget siaran. Iya. Penyiar legend itu. Iya, maksudnya jadi empuk lah penontonnya. Karena internal jadi ke internal kan. Iya. Kayak acara internal. Dia mau ngapain aja orang-orang ketawa. Cakep. Makasih udah bantuin ya. Keren banget. Sama-sama. Saya nonton di samping. Iya. Saya nonton di samping, lucu banget. Iya. Lucu banget nih, siapa sih Abdel ini gitu gua. Anjay. Tapi apa yang berubah jadi lo sohor? Pokoknya cikal bakalnya dari podcast itu dulu. Si Bahlul. Si podcast Bahlul. Kan lo males lo bilang gitu-gituan. Lah itu kan gue dibayar kantor. Gue talent doang. Itu tuh podcast Bahlul, IP-nya punya kantor. Lo dibayar sebagai talent. Sebagai talent. Ya tapi kan lo males gitu-gituan lo bilang. Lah kagak, gue demen ngobrolnya. Gue males ngedit, bikin video, bla bla bla. Males sosmednya doang. Kalau gue sebagai talent mah gue suka-suka aja. Gue sampai sekarang kan sosmed gue yang diurusin sama si Sahil, kan gue talent doang. Yang videografer segala macam Sahil yang ngurus. Yang lo pribadi? Repost. Ada tuh yang lo ulang tahun. Ada, biasanya yang gue effort ngedit mau urusan bocah. Iya, gue Tapi kalau gue pribadi hampir nggak pernah. Anak lo umur berapa? Baru ulang tahun kan? Baru ulang tahun kemarin, tanggal 30. Umur berapa dia? Umur 6. Udah sekolah dong? Tahun ini baru mau masuk SD. Dia TKB lagi TKB. TKA udah? TKA udah. TK kecil udah, nih TK besar. Ntar Juli TKA SD. itu nol kecil dulu kalau kita. Iya, kalau kita iya, nol kecil. Oh, TKB udah. SD udah dapet? Udah. Udah daftarin? Udah juga. Yang waiting list gitu ya? Kagak, gue cuma nyari. Gue
nyari dekat rumah. Gue nggak nyari waiting list apalah gitu. Capek. Emang di mana rumah lu, di mana? Di Depok. SD-nya di komplek. Deket situ. Deket banget. Cuma beda beberapa gang doang. Jalan kaki. Bisa kalau lo mau. Bukan gue. Ya bukan Iya, maksudnya. sekolah. Bisa. Jalan sekolah enak. Jalan lo. kaki paling 10 menit dah. Eh, Deket banget. lo apa yang lo ini? Apa? Yang jadi bukan indikator. Parameter. Prasyarat SD yang akan dimasuki oleh. Kalau kata gua, dengan budget yang sama lah ya, misalnya uang pangkalnya 1 juta nih. Iya. Ya udah kita jajarin nih 1 juta. Iya. Ya kan? Lu mau di mana kurang lebih SD, TK, SD, SMP kayaknya Sama aja. masih gitu-gitu aja dah. Kayaknya nggak terlalu signifikan bedanya deh. Misalnya yang ngatur 1 juta, yang ngatur 3 juta. Kayaknya yang 3 juta pun masih bisa dikejar sama yang 1 juta. Sama dah. 1 juta. Kalau menurut gua, pandangan gua. Iya. Karena pendidikan basicnya menurut gua masih sama. Kalau SMA ntar gue bela-belain mungkin. Dia agak jauhan asal SMA-nya misalnya Kanada, 6 bulan. di Kanada. Enggak, terlalu jauh. Kanada terlalu jauh. Dan terlalu dekat dengan Donald Trump. Saya nggak mau. Enggak. Berarti orang gokil ya Donald Trump ya? PA itu mah. Iya. Iya. Dia Tantrum mau itu. nyerah dia. Lu udah baca belum? Bentar ini pas ini tayang gue nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Gak jadi nyerah. Kan dia mau nyerah udah. Nyerah kemana? Nyerah udah. Gue mundur. Nggak mau nyerang lagi. Oh terakhir ngomong Terakhir. gitu. Kan dia dulu ngomongnya, oke kita kelar. Tapi lo buka dong selat. Si Oh, Hormuz. Nah terakhir nih yang gue lihat, ya gue mundur deh lo nggak apa-apa nggak buka gitu. Bener ngomong gitu? Iya. Gue belum baca sih. Dia Cuman emang gue lagi berharap dia turun. di impeach gitu. Impeach mungkin agak susah. Karena dia nggak melanggar undang-undang manapun. Itu bikin perang tanpa Kongres? Kan dia setuju di Kongres. Hah? Beberapa Kongres kan ada yang setuju kan dengan perang itu kan. Justru kan si si masyarakat Amerika, citizen, si warganya itu juga lagi sebel sama Kongres gara-gara. Kenapa kalau setuju? setuju aja sih, ini orang mau ngapain aja nggak ada yang tackle atau apapun itu. Makanya pas nanti pemilu selak mau dihabisin semua kan. Itu sama pemilu warga. selak apa sih? Pemilu selak. Kalau di Amerika tuh pemilu parlemennya 2 kali. Oh. Jadi bisa kayak gini, malah bagus untuk check and balance sebenarnya. Cuman biaya pemilu jadi gede banget. Dia 2 kali atau kali. diadain di tengah? Iya yang satu di tengah. Di Yang tengah. di tahun kedua. Di tengah presiden. Iya. Jadi waktu jadi sering kali yang misalnya zaman Obama yang menang Republik nih yang nguasain parlemen. Pas pemilu selak bisa kebalik tuh. Ganti. Begitu melihat kinerjanya. Kinerjanya ya. Parlemennya bisa beda. Bisa Jadi parlemen Demokrat. cuma 2 tahun. Kalau sebenarnya 5 tahun, cuma pemilu selak itu diadakan kalau lo mau kayak semacam evaluasi untuk kongresmen lu, gitu. Cuman gue nggak tahu skala bikinnya tuh kayak gimana, gue nggak tahu. Cuman memang disitulah saja lo bisa mengganti anggota parlemen lu, kongres lu. Tapi kan mereka dari state kan, dari negara bagian Negara kan. bagian, Iya. iya. Kalau di sini kan sebenarnya pemilu selaknya harusnya yang dipilih tuh DPD-nya, DPD apa namanya? Iya, DPD senator. Kan? Iya, senator. Iya, itunya. Man kita DPD juga. Nggak bisa, nggak, kita kan masih undang-undangnya masih kayak lebih kuat DPR daripada DPD. Gitu. Iya. Tuh, AS bisa akhiri perang dalam 2-3 pekan lah dibilang. Kan dia udah ngomong begitu juga dari awal. Iya, tapi yang awal dibilang asal lo buka selatnya. Selat Hormuz. Hormuznya. Iya. Nah kemarin gue baca nih terakhir. Nggak usah deh, lo nggak apa-apa. Nggak buka. Gue mau mundur nih gitu. Iya. Nah itu gue belum baca tuh. Ada tuh. Gue belum baca. Gue nggak percaya kalau itu dari dia. Gue takutnya AI dah. Orang yang harga dirinya tinggi itu ngomong begitu. Iya. Patut dicurigai tau. Dia bukan harga diri tinggi kalau kata gue mah. Dia mah cuek aja deh. Cuek. Mau dia sebenarnya ngomong bohong juga bodo amat kan. Bodo amat. Iya emang. Yang dibilang pangeran Arab menjilat pantatnya, lo sebagai keturunan Arab, lo tersinggung nggak? Enggak. Kan bukan pangeran Arab keluarga gua dia. Arab kan suku. Iya. Masa gua bisa mencegah suku gua kagak sesuai dengan arahan gua? Lagian Enggak. Arab mah. Maksudnya lo masih ada nggak rasa-rasa? Nggak ada gua. Arab ngapain nih? Terus lo nggak ada ngerasa, kok gitu banget ya? Atau, wis keren nih. Justru karena track record
Arab itu emang dari dulu begitu, dari zaman Nabi jadi zaman jahiliyah, jadi Iya. kayak balik ke zaman jahiliyah nih gitu. Ah. Jadi biasa aja. Lo kalau lo Arab itu Saudi. Enggak ada Arab Saudi, Yaman. Lo ya Arab itu Arab Yaman. Hampir semua Arab di sini Yaman, Cing. Nggak ada yang Arab. Ada kalau lo yang ke puncak tuh. Kalau dia kan langsung tuh. Nah beneran Nggak, gua. maksud gue, iya. Yang di puncak, Iya. yang imigran-imigran itu tuh ada yang dari Afgan, ada yang dari katanya ada yang dari Arab juga, Saudi. Yang bukan imigran sih, apa sih? Soalnya ada bisnismen juga. Emang ada yang dulunya refugee, ada yang bisnismen, ya macam-macam lah. Kok refugee ke sini? Lah kan zaman Afgan ini tahu nggak lo yang kan kita sempat nampung. Oh iya benar. Yang perang-perang itu yang imigrasi repot banget, ternyata banyak banget. Iya, iya. Itu kan ada yang akhirnya mungkin surat-suratnya sah. Iya, iya, Mau iya. kemana lagi? Biasanya mungkin dia punya keluarga di sono. Ada yang pengungsi emang Afgan, ada yang jadi penyanyi. Enggak, itu bukan Arab. Itu gue lupa lagi Afgan orang mana ya? Orang Padang kayaknya deh. Orang Padang ya? Iya orang Padang. Orang Padang ya Afgan ya? Kalau nggak salah orang Padang. Iya itu. Oh jadi kalau yang ini semuanya emang Yaman? Hampir semuanya orang Yaman karena Kayak ada farm-farmnya itu? ya Bawazir? Yaman. Pokoknya semua farm yang lo tahu hampir semuanya Yaman deh. Dari Hadramaut. Atas. Semuanya. Mau yang TV, mau yang non TV itu semuanya Yaman. Al-Katiri? Yaman juga. Kan ada yang ke Sumatera, ada yang ke Jawa. Jawa juga macam-macam, ada yang ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Jawa Timur. Yang Arab Surabaya juga itu Yaman. Yang ke Maluku, Ambon segala macam juga ada. Ada emang tuh, makanya si Rais Marasabesi itu keturunan Arab juga kan. Ada Arabnya. Iya. Tapi Marasabesinya kan sebenarnya marga Timur itu. Iya. Mungkin dia ada emak atau neneknya Arab, iya. Enggak, Tapi katanya ada orang Arab itu Yaman, Hah? masuk ke situ, terus pakai nama Marasabesi. Jadi Marasabesi itu ada Arab-Arabnya? Ada Arab-Arabnya Oh keturunannya. gitu. Oh bisa jadi, bisa jadi. Gue Iya. baru kemarin kan ngobrol panjang soal ini sama si Mamat Al-Katiri. Al-Katiri. Terus ngobrol panjang juga sama si Ari kan. Di kampungnya Ari ternyata Arab banyak juga. Di Wakatobi. Ari Buton dia. Buton ya, Buton. Ada kampung Arabnya gitu. Tapi bukan kampung Arab sih. Pokoknya orang Arab udah ngeblend kalau di situ. Ya ngeblend. Iya benar. Iya. Iya. Iya, iya, iya. Terus kalau si Mamat itu juga, gue lupa Mamat keturunan Nabi juga apa bukan ya? Pokoknya Arab Dia juga. Al-Katiri. Iya, tapi gue lupa Al-Katiri itu keturunan Nabi juga atau bukan? Kata dia bukan. Oh berarti bukan. Ya Kata benar. dia. Iya, iya, iya. Itu dari Al-Katiri itu namanya dari kasir karena banyak katanya. Kabilah dia tuh banyak. Emang kalau di sejarah-sejarahnya kebanyakan dari profesi. Jadi ada yang misalnya... Enggak, kasir ini bukan kasir. Kasir apa? Kasir banyak artinya kasir. Oh kasir. Gue pikir kasir aja. Tapi emang benar. Kalkulator. Benar. Tapi kebanyakan marga dari profesi. Dia profesi. Kalau dirunut. Benar. Ada yang misalnya tukang batu. Iya. Jadi al-batuyah apa gitu. Gue nggak tahu bahasa Arabnya apa anda. Pokoknya hampir semua marga tuh sebenarnya dimanapun berada kalau lo perhatiin. Lo kalau nonton film-film yang perang Inggris gitu-gitu. Hah? Itu marga, kan mereka punya marga kan? Iya. Scotland lah, Irlandia gitu-gitu. Iya. Itu juga sama ternyata dari profesi. Makanya ada yang namanya Stone. Iya belakangnya gitu-gitu. Iya, misalnya Mac Tyson. Dia bukan dong. Yang Pakai apa sih? Gregor. McLachlan. Dia suka Suka grogian. Iya, McGregor. Gregor suka grogian. Ya mungkin. Kalau nggak suka gergetan. Bisa jadi. Suka grogi. Bisa jadi gitu. Iya. Itu profesi kebanyakan. Ya ada yang apa kalau yang pandai besi? Blacksmith. Iya, blacksmith. Blacksmith. Iya, gitu. Karena Misalnya siapa Smith gitu. Iya. Blacknya enggak. Iya. Itu dari profesi banyak kan gitu. Lo apa? Gue Jawas. 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 Pasangan. Apaan tuh? Artinya kan Jawas pasangan. Kata siapa lo? Lah, kok kata siapa? Coba lo Gue nggak browsing. pernah cari tahu nama arti marga Pakai J gua. apa pakai Pakai J. Zai? Pakai Jawas. J, pakai J. Jawas. Jawas. Jawas artinya hujan gila. Bukan. Pasangan dari mana sih lo? Coba ada Ini dari pasangan. AI lo. Jawas artinya. Pakai Z gak? Oh, salah. Maaf. Ini Jawa dalam bahasa Jawa. Maaf. Bahlul nih Gemini. Jawas. Gue juga nggak tahu lagi pakai Z apa pakai. Pakai Z. Gue nggak tahu pakai za atau pakai sin.
atau pakai sa? Pakai sot apa sin? Jawas apa itu? Artinya apa itu? Izin. Izin. Coba pasangan dalam bahasa Arab dah, gitu dah. Pasangan Orang pacaran. pasangan bahasa Arab. Bahasa Arab tuh bawah tuh. Ah, Disebut Habibi. Habibi mau Zaujah. Zaujah. Zauj. Zauj. Oh, pakai Habibi, Z dia. ruhi, kolbi. Lu Jawas. pakai Z apa pakai Nah, gak tahu gua asalnya pakai J apa pakai S. Kalau di Nissan sih pakai S semua ya. Jawas? Heeh. Jawaz artinya di Bahlul. Al-Aziz bukan, kayaknya pakai sin dah. Jawas. Jawas. Artinya bahasa Arab. Hujan. izin. Izin mulu. Izin mah SKCK no. Ya. Yazid bin Abdul Qadir Jawas atau variasi dari kata Jawi yang digunakan orang Arab untuk menyebut orang dari Asia Tenggara atau Melayu. Oh gitu. Ya gue bukan orang sini. Lu bukan orang Ya gue bukan orang Arab lu nih. bukan orang Arab lu. Jawas sering dikenal sebagai nama belakang dari tokoh agama. Jawi istilah yang digunakan orang Arab untuk menyebut orang-orang dari Nusantara. Nggak tahu gua, Cing. Bokap lu Nggak Jawas? Bokap, iya bukan Arab patrilineal. Masa gua pakai marga tapi bukan mak gue. Mak sama bapak gue Jawas. Oh, dua-duanya Jawas. Standar, iya. Dua-duanya Jawas. Kita kan mainnya nggak jauh. Orang Arab mainnya nggak jauh. Kalau bisa kawin sepupu. Bini lu Arab? Bini gue bukan Jawa. Boleh emang. Boleh lah namanya horny. Ya, bukan, maksud gue lu sama lu nya mah boleh. Maksudnya sama keluarga gitu, ada nggak? Masih Karena ada nggak? ini lu? juga udah gue jelasin nih di podcast yang lain. Iya. Karena gue nggak punya tanggung jawab untuk Meneruskan. terah Nabi itu kan. Kan gue bukan keturunan. Oh, yang nggak, yang ini yang keras itu yang ada keturunan zuriahnya. Iya, pokoknya Habib deh. Iya. Kalau Habib biasanya memang diusahakan supaya ibaratnya nggak punah terahnya, kawinnya sama apa namanya Syarifah. orang Arab yang lain, ya Syarifah. Apalagi kalau anak lo perempuan, Syarifah sebisa mungkin, kawinnya sama Habib juga. karena kalau dia kawin tidak dengan Habib, tidak Ya hilang ntar karena dari keturunannya. bokap. Kalau dia keturunannya terus-terusan, kalau kagak kan Iya. hilang semuanya. Gue nggak punya tanggung jawab itu. Oh, jadi jadi gue boleh. bebas sama siapa aja. Jadi lebih longgar. Lebih longgar kurang Oke. lebihnya. Iya. Kebanyakan yang kayak begitu bisa. Bisa apa? Kebanyakan yang nggak keturunan Nabi bisa kawin sama yang non Arab bahkan. Non-Arab. Iya, Oh. gitu. Jadi gue punya keluarga Batak. Tante gue ada yang kawin sama Batak. Oh. Ada yang kawin sama Cina ada. Bini Anak gua- lo ada Jawasnya nggak? Ya, gue Pakai Jawas? masukin. Gue masukin ke akte bahkan. Si Kalau Ja- gue nggak pakai, Kalau lo nggak ada, nggak pakai. Rasyad aja. Rashid. Udah Kamalnya banyak yang salah. Rashidnya bisa ada yang salah lagi gimana sih? Iya, Kamal Palevi. Tak nih, salah satu yang kemarin podcast yang tahun lalu. Hah? Ini 2 tahun lalu itu, 2024. Setahun setengah. Iya, setahun setengah yang lalu. Masalah foto. Foto apa? Orang minta foto Sama siapa? sama lu. Kemarin Oh, tuh lo iya. ceritain lo banyak fotoin tapi lo disuruh moto atau Oh, foto Mustahil. atau foto lo disangka Kemal. Ye. Palevi. Oh Nah, iya. iya, Bener. sekarang Kalau nggak disangka G. iya sangka G. Sangka G. Nah, Iya, siapa deh gue? sekarang udah ada belum? Udah Minta ada. foto. Udah ada. Anjing. Udah bener. Beneran Udah ada. Udah benar. Udah bener. Tahu, udah lo pastiin bahwa itu orang yang mau minta foto Kamal Karena Dak langsung FM. nyebut, karena langsung nyebut nama gue dengan benar. Mas Kamal. Itu jarang yang kalau bukan pendengar atau bukan penikmat podcast gue, itu pasti salah nyebut namanya. Mas Kemal. Bisa Kemal. Bisa Mas yang G. masih yang mungkin yang masih mengira gue Kemal tuh nyebutnya masih Kemal. Tapi kalau dia udah pakai kata-kata saya sering nonton podcastnya gitu, nah itu udah hampir pasti emang nonton. Walaupun dia manggil gue Kemal. Iya, tapi Gitu. nggak apa-apa dah. Gak apa-apa dah. Gue udah capek. Gue juga kemarin kan punya konten bareng si Umi. Umi Kuari. Umi Kuari. Eh, Si kampret sengajain manggil gue Akmal mulu. Sampai sekarang gue kalau lagi siaran negor gue Akmal. Orang-orang. Jadi gue gedek banget nih sama Umi sekarang.
Emang lo kalau dipanggil salah juga gedek ya? Dari dulu gue gede. Kan gue disangka orang lain mulu. Kalau sekarang orang-orang pada sengaja. Bikin gue kesel aja. Akmal. Iya, gitu. sekarang pada begitu. Yang di WhatsApp di Jak FM juga gitu. Mas Akmal, gitu. Gara-gara konten gue sama si Umi kemarin itu, gara-gara konten Ramadan. Jadi gue sekarang udah malas benerinnya lagi. Capek gue. Biarin lo panggil Akmal gitu. Ya udah bodo amat. Lo aja salah dipanggil G, salah dipanggil Kemal lo gedek ya? Iya. Gue dipanggilnya Temon. Lo kan Kok bisa sih? nggak tahu. Kan beda bingung. jauh mukanya. Nah. Gue dipanggil G karena mirip. Iya. Dipanggil Kemal karena mirip. Iya. Lo sama Temon kan jauh beda mukanya. Cakapan mana? Jujur. Cakapan lu. Maaf ya Om Temon ya. Om Temon maaf ya. Gue deh. Dia juga sempet ini bantuin acara gue tau. Di mana? Acara Jak FM. Temon. Dia. Jadi sempet datang gitu. Memeriahkan aja. Tikum. Bukan tikum tapi acara yang lain. Oh, Jak FM banyak acaranya. Off-airnya? Kita bukan radio, kita I.O. Off-airnya banyak. Ada beberapa, banyak. Kan itu salah satu yang dilirik klien juga. Kan kita nggak bisa jual iklan doang sekarang. Harus ada acara off-air. Iya, biasanya dipaketin sama off-airnya. Off-airnya macem-macem. Oh. Ada kunjungan ke kantor dah, ada apalah, bikin konser. Kita punya konser kan? JAS namanya. Jak After School. After school. Iya. Jadi cuma di konser itu kita udah bikin ke beberapa kali lah. Cuman di konser itu bapak-bapak sama ibu-ibu diwajibkan pakai baju Pakai SMA. seragam. Seragam SMA. Oh. Yang datang banyak. Padahal Bikinnya line di up- mana? Bikinnya Yang Sarina itu ya? Gua pernah lihat. Sarina belum pernah. Yang madep ke sono, yang madep ke lapangan. Madep ke jalanan bukan ya? Bukan, kalau itu mah justru event biasa. Itu event yang dari brand misalnya, kita ada kerja sama. Oh. Kalau yang Jak After School mah event kita sendiri, IP kita. Nah itu di mana bikinnya? Bikinnya biasanya di ballroom hotel. Karena aki-aki nggak kuat panas. Datang kan sama kayak yang datang kemarin. Kurang Iya, lebihnya, udah demografinya. tua-tua ya. Iya, tapi pada happy udah pakai baju SMA, pada beli baru. Iya, nggak punya lagi dia. Iya bener, seru dah pokoknya. Ntar lu gojek lagi ya? Gue nyanyi ya. Oh iya, ntar lu sama siapa nyanyi? Ya sama siapa kek? Lu kan selalu berdua kalau nyanyi sama siapa yang suka ngiringin lu gitar? Ajay. Aja ya, kalau enggak siapa ya? Oh enggak, kalau enggak pakai musik lo sama Akbar ya? Enggak. Tektokannya. Kadang. Iya, kalau nggak pakai lagu. Iya. Kalau yang kalau pakai gitar lu selalu sama si Ajay. Ajay. Iya. Atau siapa yang lain? Yang Ajay aja. Ajay doang. Iya. Yaudah. Boleh, boleh. Gue nyanyi. Gue lock dari sekarang apa ya? Tanggal berapa? Ajay lagi ngapain sekarang? Kesibukannya? Lagi jual beli bajaringan apa? Kok material dia? Orangnya materialistis banget. Orang materialistis. Kedap kok Lagi jual bajaringan sama hebel. Ya Allah. Ini jangan lama-lama kan kita mau 2 bahlul. Lo ini baru berapa menit ya? Belum. Belum. Kita hindari omongan tentang dua balul ya. Orang ini gara-gara salah jadwal. Iya, kita hindari. Kita ulang lagi aja omongan yang kemarin. Nggak usah. Yang kemarin. Nggak Enggak. usah. Itu kita Temanya, ngomongin tema. binatang. Siapa tahu lain. Siapa Apa? tahu lain. Sekarang YouTube apa yang seneng lo tonton? Kalau sebelum tidur, binatang. Masih dong. Karena buat anak-anak kalau sekarang. Anak-anak lagi seneng banget ngeliat jerapah dimakan singa. Iya. Terus mereka lagi terkagum-kagum dengan honey badger. Lo harus tahu honey badger. Ini belajar apa? Honey badger tuh kayak mamalia pengerat gitu. Ah. Dia kulitnya kayak sendal jepit, cing. Swallow. Swallow. Iya, sendal jepit swallow. Ah. Terserah, mau Indomaret juga boleh. Pokoknya Iya. sendal jepit. Jadi lo gigit, dia bisa balik lagi ke semula. Lo sobek nggak bisa. Tapi lo Squishy. tembusin susah. Jadi Ya nggak bisa semua dong. Bukan, Nggak dia usah nggak pakai bisa. tapi Bukan, lo. dia Nih, digigit. digigit nggak bisa. Nggak bisa. Susah. Ah. Kulit tuh kayak gitu. Iya, terus? Jadi dia sama singa ditinggal. Nggak bisa makan. Ini bete. Iya, dia pernah. Lu tahu anjing hutan, tahu anjing hutan? Iya. Yang lebih kecil dari hyena. Enak ya. Ya, kan kalau hyena suka dikerubutin sama anjing hutan. Hyena suka ngerubutin singa gitu Iya, kan, runutannya kan. Dia pernah dikerubutin anjing hutan. Tangan kanan, tangan kiri, sama kaki kanan, kaki kiri. Itu bentuknya gimana nih? Bentuk Kok ada tangannya? Honey badger, enggak Ah. maksudnya gini. Apa sih, Oh, empat oke, gini. iya. Dia pernah digigit kepala, buntut, sama tangan,
mau dipecah. Mau disobek-sobek tuh sama anjing hutan, kagak sobek. Jadi abis gini. Nyerah. Nyerah di sama anjing hutannya pergi. Ini dia nih. hidup. Nah ini honey badger. Honey badger. Sama kobra sama black mamba digigit. Tidur bentar, bangun. Keren nggak? Honey badger. Tuh, lihat. Duri landak pada nancep kan? Jalan dia. Permukaan kulitnya kayak sendal jepit, nggak enak dimakan nih barang. Makanya sama karnivora yang lain ditinggal. Iya, tapi sering diancam-ancam, iya, tapi nggak mati. Nggak mati. Keren nih, honey badger. Kenapa dia suka makan madu? Kayaknya suka makan madu, kayaknya. Gue nggak pernah nonton dia makan madu, karena anak gue nggak mau. Anak gue maunya ngeliat dia disiksa. Digigitin? Iya, disiksa. Abis itu soalnya dia bangun lagi. Lo pernah ngeliat gak ada ini ya, apa namanya, macan apa singa nama ini ya, lagi gigit anak gajah, datang emaknya. Oh pernah, yang diseduk-seduk bukan? Gabruk digituin. Oh itu gue curiga AI tuh. Ah, tapi lo lihat? Singa kecil apa singa gede? Singa gede. Dia lagi gigit si anak gajah. Datang emaknya. Terus? Digabruk pakai belalainya. Gabruk gitu. Oh itu enggak, ada yang diinjek soalnya yang gue pernah lihat. Tapi bukan singa. Apa? Kayak hyena, kalau enggak si anjing hutan itu. Kalau nggak salah anjing hutan. Masa videonya enteng banget, dia lagi gigitin anaknya. Sama mamanya gini. Gitu. Pakai kaki. Terlalu kayak presisi gitu. Kayak gue nggak percaya kalau itu beneran. Ini dia pakai belalainya kan. Belalai Ceprok, brak gitu. Kan kelepas. Si singanya mau diri, kayaknya tulang sini remuk. Langsung nggak jatuh. bisa jatuh. Langsung jatuh. Belum jatuh gua. Kagak bisa Karena lagi. buat bentar malam. Nah, cari Iya kadang-kadang udah kehabisan ini. Udah 2 bulan mereka tiap malam. Honey bee ini terus. Honey badger, kalau nggak komodo, gitu-gitu dah. Buat konsumsi lo sendiri? Kalau gue pribadi, Ya. gue lagi Mahfud sih yang lagi gue tontonin. Terus terang? Nggak cuma terus terang doang semuanya. Yang dari pokoknya Mahfud channelnya Mahfud. Tapi nggak yang membership ya. Emang dia ada? Ih, Pak Mahfud MD itu ya. Dia kan ordal berkali-kali. Iya. Jadi Dia eksekutif, legislatif, semuanya. Yudikatif dia semuanya pernah. udah pernah. Iya. Pinternya Pak Mahfud. Ketika kita lagi nonton konten yang gratis, terus ada keterangan yang belum kelar, dia suka kayak gini. Nanti ada di konten membership. Jadi, aduh, ini bentar sensor aja ya. Iya. Kita harus bayar 30.000 buat dapat keterangan asli dia. Pinter ya? Iya. Orang ya kalau nggak pinter ya dia nggak. Iya bener. Tiga penyangga negara. Iya. Bukan rahasia negara sih sebenarnya. Jadi kayak berita satunya aja. Cuman kalau lo suka dengerin atau suka nonton konten dia, jadi suka ada rantai-rantai yang hilang. Karena kita harus bayar dulu untuk melengkapi rantai-rantai itu. Ijazah palsu lo ngikutin nggak? Waktu yang Mahfud? Bukan. Capek gue ikutin itu. Gue bingung itu nggak kenapa jadi meter banget sih. Udah kali, kelar aja urusannya. Emang kenapa? Yang terakhir lo lewat di lo lihat tuh pas lagi apa? Ijazah palsu? Ijazah palsu pas lagi. Yang karena dia berbalik tuh. spin-off-nya banyak banget. Iya, yang terakhir yang masih jujur gue dari awal nggak pernah gue ikutin. Karena menurut gue itu nggak penting sama sekali. Nggak ada faedahnya buat perut warga. Emang kalau yang terburuk terjadi, si bapak bohong terus kenapa? Toh Pak Mahfud udah pernah bilang kebijakan yang sudah dijalankan atau sudah digariskan itu nggak bisa diapa-apain juga. Betul. Cuman buat bunuh karakter orangnya doang kan. Yang menurut gue udah nggak penting lagi. Karena tuh orang juga udah ya udah nggak berkuasa juga, nggak ngaruh. Kayak berlarut-larut ngurusin ginian tuh kayak capek aja gue. Rismon minta maaf, tahu? Soal ijazah palsu. Iya. Yang terakhir yang gue baca beritanya yang tadinya nuduh-nuduh, yang tadinya getol banget, jadi ke kubu sebelah. Nah itu Rismon. Oh, itu Rismon ya? Iya. Nah itu. Nggak penting tuh buat gue tuh. Yang kasih parcel? Nggak tahu gue. Siapa yang kasih parcel? Rismon dikasih parcel Sama siapa? Wapres. Sama Gibran. Sama Gibran. Datang dia ke istana Wapres. Dikasih parcel. Emang kalau buat lo kenapa itu? Lo kenapa ngikutin itu? Gue tanya. Karena gue penasaran, lucu aja? Lucu aja. Gara-gara rakyat bersuara aja gue liat Roy Suryo. Oh, kalau mau video-video lucu, video-video jaksa tahu.
lucu gitu. Jaksa-jaksa sidang Nadiem Makarim, Iya. editor, Iya. ya kan? Itu kan jadi meme di TikTok segala macam. iya. Itu lucu-lucu tahu. Tapi kalau yang si ijazah palsu ini banyak ya, kejadian-kejadian nggak terduga tuh kayak misalnya seperti yang Rismond. Itu cuma dia tapi. plot twist. Iya, plot twist. Karena Tapi gue kan lu tetap nggak tahu cerita di balik layar seperti apa kan? Heeh. Kenapa ditutup berbalik? Kita nggak ada yang tahu fakta aslinya kan? Iya, karena Iya, politik apa dia? banget, iya. Karena dia apa jadi berbalik arah. Iya. Tapi seru, memang selalu ada plot twistnya. Tapi lu ngomongin ijazah, lu lulus gak? Gue lulus. HI, Iya, man kayaknya gue hilang dah ini beneran. dah. ijazah. Gara-gara itu tuh gue cari-cari. Kalau hilang masih bisa dicetak lagi. Nggak bisa. Bisa dong, Nggak. minta sama TU. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak, cuman ada surat, dia nggak Nggak ngeluarin mengeluarkan ijazah lagi? Nggak ngeluarin ijazah lagi. Kok gitu? Cuman surat keterangan Ijazahnya lulus. hilang? Iya, lulus. Oh, SKL doang. Iya, surat keterangan lulus. Tapi ijazahnya nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa? Gue fotokopi banyak. Berarti lu cuma bisa ngelampirin SKL sama fotokopi ijazahnya doang dong? Fotokopi ijazah juga? Fotokopi ijazah ada fotonya nggak? Ada kalau gua. Di mana? Depan atau Di belakang? paling, itu kan dua balik. Yang paling yang belakang kan cuma tanda tangan rektor doang. Yang ada nama kita? Itu di depan dong. Ada foto di situ? Enggak, foto nggak ada. Tuh kan? Foto nggak ada. Foto nggak Foto ada. nggak ada. Ijazah lu landscape apa portrait? Landscape. Landscape kan? Iya. Iya. Landscape kayak piagam. Kayak sertifikat. Sertifikat, Iya. bukan piagam, bukan Sama, portrait. enggak. Iya. Terus tulisannya tintanya emas. Iya. Kalau gue. Iya. Ya, zaman lu masih kan? Udah. Tulisannya hitam. Kuning. Hitam. Pokoknya kuning gitu ya? Gue lupa Hitam. inget sih. Tapi- Pokoknya kartonnya kuning. Iya. Iya. Nggak ada fotonya kan? Seinget gue nggak ada sih. Iya, nggak Yang ada. cuman yang ada fotonya itu cuman apa SKL ya? Apa transkrip nilai ya? Transkrip ini nggak ada. Nggak ada juga. Pokoknya gue ingat ada satu foto ada satu dokumen yang kita punya foto di bawah tuh apa? Ya? Lupa inget dah gue. Ya kayak begitu dah. Ini ijazah ya? Iya. Itu kan pada punya foto ya? Oh tapi ini yang lo browsing ijazah Pak Jokowi ya? Bukan, itu ijazah UI. Oh itu. Ya, Visip coba, ijazah Visip. Ijazah Tapi seingat Visip. gue nggak ada gue di ijazah. UI. Foto gue wisuda doang. Nah, tuh. Nah ya gitu doang. Coba yang kiri paling dah. kiri. Yang magister tuh. Lah, kok itu? Nah, Nah gini bener. doang ijazah gua. Rektor Bener. tanda tangan. Sama Kiri siapa kan? tahu tuh satu lagi. Iya gini doang. Dekan dong. Iya dekan sama rektor ya. Dekan. Ya kan rektor juga harus ada. Ijazah lo kan ditandatanganin rektor. Iya. Masa kagak? Nah, iya kayak begini nih. Iya gini doang. Belakangnya nggak ada kan? Belakangnya gua ada. Cuman kalau nggak salah tanda tangan doang. Kayak di pojok, kayak di tempat tanda tangan rektor nih. Hah? Nah itu ada sesuatu tuh kalau di belakangnya kalau gue. Tapi Seinget foto gue. nggak ada ya? Tapi bukan foto. Iya bener. Ya kan bisa jadi itu bukan, itu kan kagak saklek, Cing. Siapa tahu terserah kampusnya. Maksud gue sekarang gue punya fotokopian yang cuman sebelah doang, belakangnya. Kalaupun Kalau ada, fotokopi. berarti gue harus fotokopi juga dong. Kenapa Tapi itu gua? tergantung, kan siapa tahu angkatan sama gue kan beda jauh. Siapa tahu lu yang angkatan lu di belakang nggak ada apa-apaan. Coba Visip 96. Ya, ijazah Visip. Anjir lu 96 ya? Kelarnya Masuknya? 89. Coba. Oh lu sama Ade Armando lu? Dia udah dosen gue. Enggak dong. Ya. Dia 80-an angkatannya. Iya, tapi dia udah dosen Nggak pinter mungkin. banget itu. Nggak mungkin ah. Udah Seinget gue dia dosen. 89. Enggak. Dia juga dosen gue kenal. Dia sama udah yang bersangkutan. dosen. Coba ada Armando lah. Tuh. Nah, gini. Karena gue nggak kenal lagi angkatan lama-lama selain Bang Ade. Gue manggilnya Bang Ade. Gimana sih abang apa ade sih dia sebenarnya? Ya gue manggilnya Little Brother, Big Brother. Little brother, big brother. Bang Ade. Iya. Coba ada Armando angkatan berapa? 70-an kali dia. Enggak, dia Ada- antara 87 sampai 89. Nggak Seinget mungkin. Gua, Orang dia percaya. udah diajar dia gue. Nggak mungkin. Iya, komunikasi politik dia. 88. Nggak mungkin ngajar lu 89. Gila kali lu. Bukan ada Armando kali. Lulusnya kali. Enggak. Lulusnya. S1 kalau angkatan kuliah itu angkatan masuk karena orang lulusnya beda-beda. SMA tulisannya lulus. Nggak mungkin 88. Ya Allah nggak percaya. Dia lahir tahun berapa? Ya? 61. Lo Iya, hitung tuh. nggak mungkin. Enggak dong. Lo Nggak hitung mungkin. aja. Itu nggak mungkin. Gue 70, 89. Oh iya. Oh telat dia masuknya. Enggak, terlalu jauh. Dia lulus 88. Dia kerja dulu 8 tahun. Enggak. Baru kuliah bisa jadi. Enggak, Nggak dia- mungkin dia 88. Lah? Gue inget dia masih 80-an.
Kalau dia angkatan 88, masa dia masuk umur 27? Salah tuh. Bukan 61 dia. 71 berarti dia. Bukan 71. 71 dia. Wikipedia udah bener. Enggak, seingat gue di 80-an angkatannya. Angkatan berapa? Angkatan berapa? Coba. Visip. Terus lihat ini aja pendidikan. Tamat 76 tuh, angkatan 76 dia. SMP tahun 76. 80. SMA 80 tamatnya. 80. Iya, ya. Oke, sorry, gue salah. Iya, langsung lo minta sorry. Ya kan gue ngaku salah. Iya. Oh, lu sempet jajar dia bahkan? Iya. Dia masih dosen muda ya? Masih dosen muda. Iya, Tapi emang termasuk dosen favorit dia. Memang, karena akrab sama mahasiswa. Betul. Sejujurnya. Makanya kita manggilnya Bang Ade tuh udah kayak, bukan sekedar panggilan, emang udah kayak abang kita kalau di kampus. Emang bukannya kalau di semua kampus apa di Visip doang sih? Kita manggilnya nggak ada yang Pak dah. Nggak ada yang Mbak emang? Mbak? Oh enggak. Bang, Mas? Ada kalau angkatan gue yang tua banget ya kita tetap panggil Pak lah. Gue tuh masih dapat Alwi Dahlan. Manggilnya Masa apa? manggil Bang? Gila kali lu. Bang Alwi. Gue masuk dia habis kelar dari jadi menteri. Gue juga no Mas Ju. Masa? Masa gitu Mas Ju? Almarhum nih. Almarhum. Iya, gue masuk dia dekan. Panggilnya Mas Ju. Yono Sudarsono kan? Iya. Oh dia sempat jadi dekan FISIP? Iya, dia pas gua masuk dia dekan. Oh. Keren banget emang kalau dia lewat tuh kayak semua mata Ganteng itu Pak. cakep banget. Tuanya kelihatan kalau dia mudanya ganteng. Iya. Cakep dia emang. Kalau gue dekannya Pinter siapa ya? Lupa gue. Kalau di zaman gue dekannya nggak terlalu akrab sama mahasiswa. Budiatna. Bukan, bapak-bapak. Ya itu Budiatna emang nggak bisa bawa bapak. Gue pikir namanya kok kayak perempuan, Budiatna. Duh, siapa? Oh, Gumilar. Lah, itu mah rektor. Enggak. Ayo, Allah, dia lu dekan lagi. FISIP. Ya. Dia dekan FISIP dulu. Enggak. Dia nggak pernah jadi rektor, dia pernah jadi rektor. Coba Gumilar rektor. Coba. Rektor UI Gumilar. Gumilar. Rektor Gumilar UI. UI. Lo salah mulu juga lo. Gumilar Pak. siapa ya? Emang modal ngotot. Oh, sempat jadi dulu rektor lu. berarti. Betul, kan? Sempat jadi rektor berarti. Iya benar. Sorry. Sempat jadi rektor. Kagak, lo lihat 2003 Gumilar jadi apa? Dekan gue. Coba lihat Gumilar tahun berapa? Tuh 2002 sampai 2007 dekan. Gue dapet. Gue lulus 2008. 2007 baru jadi rektor. Iya. Berarti dia rektor pertama yang bukan kedokteran kali ya? Dulu kedokteran terus. Emang Mas Ju kedokteran? Bukan. Oh, Mas Ju kan nggak pernah jadi rektor ya? Iya, dia nggak dekan pernah. doang. Mas. Emang iya ya? Iya, coba. Nggak perhatiin gue. Coba lo lihat. Daftar rektor UI. Dari tahun ke tahun. Dari tahun. Sama daftar pemenang film terbaik Oscar. Dari tahun ke tahun. Profesor, doktor, insinyur. Tuh insinyur. Herman, ini aja udah salah lo langsung. Baru proses sekali udah salah. Itu insinyur tuh. Mana? Dia apa? Insinyur nggak mungkin kedokteran lah. Ikan 2024. Yang dari awal. Oh. Iya oke. Dari awal. Ini apa sih? 40. Ini tahun berapa? Ini masih ini dari UI ya. UI. Masa rektor namanya UI. masih Cornelis Dodelangen? Ikan Stovia. Iya betul. Iya. Insinyur, Taruh lu. teknik. Taruh lu. Udah, lu salah lo. Insinyur Raden Mas Panji Surahman Cokro. Terus? Adi Suryo tahun 1894. Oke, terus. Ini belum jadi UI namanya. Iya. Sejak jadi UI dah. Iya. Tuh, dekat FK. fakultas kedokteran. Itu FMIPA. Ini Terus, salah lo. terus. Udah diem lu salah. Terus. Ini tuh udah 1907. Oh ini lahirnya deh, maaf gue salah lihat. Tuh. 82 tuh. Udah, cing, salah lu udah. Tapi Sudidi. FK banyak. Iya. Kamal ada tuh. FK banyak. Kamil. Iya. Tajudin orang Betawi tuh. Tajudin. Temen gue ada yang Tajudin marganya. Pesembar Hari Puasa. Iya. FK. Iya sering ya. 27 nih. Itu Gumilar. Iya. Dia dekan pertama dari FISIP. Si Gumilar. Karena dari tadi lo lihat-lihat teknik sama FK isinya. Iya. Sama sekali MIPA tuh. Anak STEM semuanya. STEM tuh apa? STEM, Science, Teknologi, Engineering, and Math. Anjay, apaan tuh? Coba STEM. Anak STEM sekarang orang nyebutnya, bukan anak Sekarang atau dulu? sekarang. Coba STEM, gini. STEM. STEM.
STM. Oh. Kok stem cell di Bukan rumah stem sakit cell. UI? Bukan STEM UI, STEM aja. STEM, jurusan gitu. STEM. Pendekatan pembelajaran terintegrasi, Tuh. sains, teknologi. Teknik, engineering, Oh. matematika. Ada sekarang nyebutnya anak STEM sama anak sosial. Oh, Kalau dulu kan gitu. anak IPA, IPS. IPS. Ya. Sekarang ini anak STEM. Tapi berlaku untuk jenjang pendidikan kampus. Anak Tinggi STEM berarti. sebutannya. Kalau orang Baru tahu yang nggak? milih MIPA, apa namanya? Oh, MIPA tuh STEM ya? MIPA masuk STEM. STEM. Masuk STEM. Teknik juga Kedokteran, masuk STEM. Teknik. Iya. Ya sebenarnya kalau zaman kita ilmu eksak. Eksak ya. Iya. Ilmu pasti zaman dulu. Ilmu pasti, bener. Iya. Tapi enggak juga sih, biologi kan enggak. Biologi pasti ya? Sebenarnya nggak ada yang pasti lagi di dunia ini. Sih. Oh gitu. Bener. Kedokteran tuh dibilang ilmu pasti, kagak, orang berubah terus. Oh iya. Berubah terus ininya. Iya sih bener. Enggak ada yang saklek ya. Nggak ada yang saklek. Teori aja berubah-ubah. Bener. Sesuai dengan perkembangan zaman. Iya. Ini perkara sekolah anak nggak mau jauh-jauh, gue doain anak gue di UI. Amin. Biar deket rumah. Anak gue kemarin termasuk yang kena prank, tau nggak lo? Kenapa yang apaan? Ya. Masuk UI? Heeh. Nggak jadi gitu? Iya. Ada begitu-begituan? Ada. Gue belum dapet zamannya. Maksudnya kan anak gue masih ngurusin TK doang. Jadi gue nggak dapet berita itu. Jadi Dia dapet, kan diumumin di mana sekarang? Email. iya. Iya kan? Dia sekarang harus punya akun sendiri. Iya, akun simak. Bukan akun akun apa simak aja? dong, kan dia belum masuk. Akun apa aja? Iya. Akun di UI itu bisa digunakan untuk daftar simak, daftar talent scouting, daftar. Oh sekarang semua kampus mengharuskan lu login, Iya. sign up, Iya. gitu kan? Iya, nggak tahu Pakai semua email kasus, lu. nggak tahu deh. Tapi di UI Iya, kayak iya, gitu. iya. Ada apa namanya cara untuk masuk talent scouting namanya. Ah. Talent scouting itu kayak PMDK dah, Oh yang nggak pakai tes dong? nggak pakai tes. Dari nilai doang? Dari nilai. Dan Tapi prestasi? untuk kelas internasional, kelas berbahasa Inggris. Jadi ada tuh sekarang tuh khusus setiap universitas Emang ada? punya kelas internasional. Uang pangkalnya itu cing. Kenapa? Mahal itu. Iya. Iya itu salah satu cara kampus sebagai BHMN untuk cari uang soalnya. Bukan BHMN. Sekarang udah bukan BHMN. Enggak istilahnya. Apaan lagi sekarang? Udah ganti lagi. Emang bukan BHMN. Zaman gue Singkatan. BHMN, Apa? Badan Hukum Milik Negara. Karena bukan badan usaha dia, kan pendidikan. Iya betul. BHMN. BHMN, iya. Jadi cara dia untuk cari duit ya seperti itu. Iya kan mandiri, Mandiri. kelas internasional, Mandiri. double degree kan internasional tuh. Iya. Lo jadi 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di luar negeri sama sister university. Ada juga kelas internasional yang tidak harus. Oh iya. Tetap di situ, tapi pengantarnya bahasa Inggris. Oh. Nah, anak gue keterima. Yang kelas internasional. Yang kelas internasional jam 6 sore. Oke, ini by login email di Email, sini. selamat Anda. Congrats. Kok selamat? Congrats Tetap bahasa dong. Indonesia tetap. Nggak bisa begitu, nggak konsisten namanya. Ya, orang itu. Mana Ya, sih? gua nggak tahu lu salahin UI sono. Selamat. Salahin UI. Congrats. Happy kalau nggak happy. Selamat. Happy kan selamat ya? Happy congrats. Ya. Selamat. Selamat Anda terima. Terus habis itu langkah selanjutnya adalah melengkapi administrasi, bayar-bayar. Iya. Dia mau coba itu web error. Oh, web page not found. Iya, itu error. Terus? Udah. Baru bisa lagi jam 9:30. Terus? Begitu dia login 9:30, kagak keterima. Lah kok begitu? Nah, Berarti salah dari sononya. Iya, Kayak sononya. salah input atau apapun itu. iya. Bukan kena prank itu mah, human error aja. Iya, buat Tapi anak-anak. kesian sih. Iya. Nih, coba kelas internasional UI berapa duit sekarang? Masuk kelas, bukan kelas internasional, apa sih namanya? Kelas internasional. Iya Iya, bener tuh. KKI. Tuh. Harga. Biaya tuh. Uang pangkal 20 juta sampai 300 juta tergantung fakultas. 300 juta. Iya, emang bisa begitu. Bisa segitu, Pak. Satu semesternya 25 sampai 75. S1. Di zaman gue lu bisa S2 2 kali tuh. 25. Jadi rumah itu. Bisa. Bisa udah. Zaman gue S2 sosial tuh
10 sampai 15. UKT 51, itu untuk FK. Kalau FKG FISIP mana? Coba FISIP. Nggak ada kali kelas internasionalnya FISIP. Ada kan komunikasi anak gua ini milihnya. FISIP, komunikasi sama hubungan internasional, buka kelas internasional. Karena bapaknya. Iya. UP 25 sampai 50. Estimasi tapi ya ini menurut AI. Iya. Opsi double degree. Dibayarkan satu kali saat masuk seringkali berkisar 25 sampai 50 juta ke atas. Terus bayar BOP dan bayar program double degree. Duh, Gitu. masuk ke itu Board of Peace. BOP. Biaya operasional pendidikan. Bukan BOP. Jadi member. Ih. Tapi itu bagus sih. Lu ngizinin nggak anak lu kalau kuliah di luar? Gue sih kagak kayaknya. Oh pakai kayaknya? Kan ini udah zamannya. Ya, Lu di fase itu? Masih. Kalau dia pengen S2 di luar negeri? Oh kalau S2 iya. Kalau S2 nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Kalau Kenapa bedanya kalau udah S1 gede, apa? udah gede. Sekarang masih Kan kecil. S1 udah gede juga 19 minimal umurnya. Ntar lo punya anak dah. Ini punya gua sekarang. Ntar lo punya anak umur 19 Oh kalau gue ya. emang nggak izinin. Lah ya udah. Bukan nggak gue. Lo aja tahuin, lo aja kalau izinin jadi kenapa? Tapi Lo ngedebat gue. Tapi tergantung juga sih. Kan gue nggak tahu ntar gue kayak gimana. Kan kita ngeliat proses anaknya seperti apa kan. Iya. Kalau pada akhirnya gue bisa percaya, mungkin bisa gue izinin. Cuma gue pengen, kalau sekarang gue pengen dia kuliah juga nggak usah jauh-jauh. Bahkan kalau bisa nggak perlu di UGM gitu-gitu. Yang sini aja UI Dekat, aja. dekat rumahnya aja, UI udah gitu. Iya, gue juga pengen itu. Gue bilang cuman Enak. 2 kali stasiun dari sini. Nggak apa-apa rumah lo jadi sampah anak-anak lo, nggak apa-apa. Ah, Kalau rumah dekat kampus, biasanya jadi base camp. iya iya. Zaman gue begitu. Kan rumah gue jadi base camp. Pada ke situ. Pada situ kalau nginep, bukan nongkrong. Kalau kita ada kegiatan kan Dia mau gua- belajar. bukan belajar. Study club. Zaman gue, ospek tuh 6 bulan. Kalau di kom. Maksudnya? Ospek gitu 6 bulan, Cing. Ospeknya komunikasi UI itu. Ah, semua. Oh iya, Ntar zaman ada lagi, ada Sarasehan namanya. Salah satu ujungnya. Iya. Iya, di- jadi ada anak. Kita jadi kayak misahin anak yang ikut ospek sama anak yang nggak ikut. Iya. Yang ikut ospek, itu yang ikut Sarasehan itu 6 bulan. Ospeknya itu lo disuruh bikin campaign lah, lo disuruh bikin name tag, suruh bikin produk. Jadi sering kali nginep. Ah. Gitu. Kalau enggak sampai di kampus tuh sampai malam banget. Lo masih gitu. Kalau gue, ospeknya itu masih yang ngerjain. Yang lonco-lonco. Yang enggak makna kan. Yang nggak makna Kalau gue gue. bermakna semua. Zaman gue aja udah bermakna, tapi di saat zaman gue pun banyak orang tua protes. Kenapa harus segitu? Iya, padahal menurut gue itu mah banyak faedahnya. Karena yang disuruh bermakna. Selain nggak ada fisik, itu ngelatih otak juga, ngelatih sama membuat seangkatan gue solid, Kompak ya? kompak. Iya. Kalau gue nggak ikut ospek itu, gue kayaknya nggak bakal kenal sama circle dia deh, gitu loh. Oh. Gara-gara itu kita dipaksa untuk nyatu. Sampai sekarang kita punya WhatsApp grup tuh solid udah 20 tahun lebih. Kalau ada yang kenapa-napa, itu kita masih kasih perhatian dan lain-lain lagi. Nah, pas Sarasehan ujungnya ngapain? Lulus-lulusan. Ah, Udah. Sarasehan. Sarasehan yang 6 bulan ini. Yang Yang ujungnya di kan, semester pertama. ujungnya bikin pertunjukan. Kalau gue masih di pelonco Cuman lagi. pelonco doang ya? Iya, Kalau maksudnya gua enggak. ditutup mata, dinaikin truk, Enggak. diangkut ke puncak. Yang bikin gedek waktu itu adalah, kan selama 1 semester kita udah berjalan tuh. Ya. Kita udah tahu nih senior-senior kita. Yang culun-culun, yang gitu-gitu Iya. kan. Terus tiba-tiba di sana jadi galak. Oh iya, tapi lu nggak berani ngelawan juga. Iya. Iya. Ada, gue juga tahu beberapa senior nggak punya tulang belakang gitu misalnya Iya, ya, kan kelihatan tuh. Terus pas Tapi kan kita nggak berani ngelawan juga. Tapi pada akhirnya setelah itu akrab banget. Iya. Habis itu akrab banget, udah jadi nggak ada musuh sama sekali Iya. sama senior. Padahal kalau nggak ikut ospek nggak ketahuan waktu zaman gue. Ada satu tuh temen gue. Barengan. Maksudnya nggak apa-apa. Iya. Oh iya bisa, emang begitu. Ospek yang fakultas. Oh itu Dia malah. pulang. Dia pulang. Oh dia di satu hari itu doang. Iya, dia 1 hari Harus nih. dikumpulin nih. Dia Dia nggak dateng. Iya. Nggak Iya. ketahuan. Emang iya kan rame kalau itu. mah. Iya, yang Kalau satu itu di zaman fakultas. namanya kayak MKB gitu dah. Kayak malam keakraban. Tapi kalau itu mah emang bisa pulang sebenarnya. Itu kan si ospek yang fakultas kan 3 hari. Iya 3 hari doang. 3 hari doang. Iya betul. Waktu dia ini angkatan 87.
Terus keterima di Visip, Krim kalau nggak salah. Temen di mana ya, kok gue kenal dia ya. Dia jadi ngerasa, gue udah senior kan. males. Karena yang ospek juga angkatan 87 kan, 2 tahun di atas kita kan. Iya, jadi teman semua juga kan. Dia dari fakultas lain, jadi dia tengah-tengah pulang. Dan nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, nggak ketahuan. Tapi ada unsur dia juga senior juga sih. Mungkin orang kali nggak ya. peduli juga. Mungkin ya. Iya. Udah gitu nih, gue pas lagi sarasehan nih terakhir. Kita Lu 6 bulan juga kan? Hah? 6 bulan? 6 bulan ya, satu. Nggak boleh ke kantin kan? Satu Nggak boleh ke semester. balsem lu? Iya, harus pakai jaket kuning terus. Iya, terus pakai nemtek. Nemtek, ya, Iya. kayak gitu. Ada panggilan-panggilan salam nggak? Enggak gue. Abdel 1 gitu? Enggak. Nggak ada? Enggak ada, emang ada. Kalau di kom ada. Oh. Dan itu akhirnya di zaman gue, jurusan lain banyak yang melakukan. Jadi kayak umum. Wawancara sama salah satu senior. Udah pasti, itu ada. Itu ada. Ada. Gue dapat angkatan 96. Oh. Gue masih ingat sampai sekarang. Itu akrab gara-gara itu. Kalau enggak gue nggak bakal tahu, nggak bakal punya koneksi di agensi lo. Kalau nggak ikut ospek. Jadi ada manfaatnya banyak. Ospek yang lu. Ospek gue. Kalau ospek gue mah enggak. Kagak menurut gua. kagak ada ide-idenya. Orang dikerjain begitu kan kita gedek banget yang ngeliatin, ya nih kok yang selama 1 semester kayaknya culun-culun kenapa jadi galak. galak. Terus kita sepakat nih, satu angkatan gue inget banget emang payah nih angkatan gue dah. Pokoknya kalau ada yang kekerasan fisik-fisik nih, kita pulang. Terus? Oke, gitu. Terus ada satu malam nih, malam pertama. Iya. Kita udah disuruh push up. Gitu. Nah ini kesempatan nih gue bilang. Dikit lagi nih kayaknya nih. Iya ini kesempatan Peaknya. kita untuk pulang karena udah mulai pakai kekerasan fisik. udah kekerasan fisik. Iya. Seniornya salah satu ngomong, oke siapa yang nggak terima dengan kegiatan ini dan mau pulang berdiri. Terus? Gue berdiri. Gue pikir yang lain pada berdiri. Terus sendiri? Gue doang. Akhirnya gue duduk lagi. Oh, untung nggak diapa-apain. Untung nggak diapa-apain. Dikerjain habis itu. Oh, gua. habis itu ditandain kan? Ditandain. Iya, Udah dikerjain dulu. bagus. Akhirnya gue push up juga. Anjing. Yang Waktu itu bahkan temen pun nggak ikut berdiri. ya kan temen nggak ada. Oh, belum ada. Temen mau Belum ada beda. update temen itu. Iya. Udah gitu kan gue cuma dikit, cuma 18 orang. 20 apa 18 orang gitu. Kok dikit banget? Emang satu jurusan gue segitu doang. Aku gue di angkatan gue 130-an. Iya. Yang ikut ospek 111-an. Yang itu tersingkir dong. Tapi pada akhirnya kita masukin grup WhatsApp juga. Iya. Jadi nggak kita musuhin. Ya yang udah angkatan berarti gua udah bagus. Lo bener-bener Iya. pengenalan kampus lo berarti. Kampus parah. Iya. Kan di angkatan gue ada artis juga. Di angkatan gue. Lo kebayang nggak tuh artis jadi gaul sama kita gitu? Oh. Kayaknya Dia masuk udah artis dia gitu. masuk udah artis. Oh. Nggak mungkin itu kejadian kalau dia nggak ikut ospek. Iya benar. Iya dong. Jadi Terus, ada gunanya lah. Demografi dari mulai yang makan sehari sebulan sekali, sampai yang makannya selalu di restoran, itu jadi kenal, jadi nyatu. Itu gunanya ospek gua. Berarti lo setuju adanya ospek asal bentuknya kayak gitu? Kalau bentuknya kayak gue, menurut gue nggak apa-apa karena masih inline sama jurusannya. Kan gue komunikasi. Oh. Ada yang iklan, ada yang jurnal, ada yang iklan, jurnal, PR kan. PR ya. Kan kita urusannya semuanya tuh bikin campaign dan kawan-kawan kan. Itu disuruh bikin apa, nginep-nginep, suruh bikin apa, pertunjukan atau apa gitu. Jadi kreativitas semuanya, pengospekannya. Nggak ada tendangan, pukulan. Gak ada, udah nggak ada ya. Di gue masih ada sih. Zaman gue nggak ada. Emang. Lagian di kom mayoritas cewek. Angkatan gue cowok cuma berapa bisa dihitung pakai jari. Emang ya? Iya, kalau kom iya. Makanya begitu pas angkatan gue muncul nih, kan dikumpulin tuh pas penerimaan mahasiswa baru. Ospek yang fakultas dulu. Sorry. Yang ospek UI dulu. Universitas. Universitas dulu. Iya. Tapi kan di situ senior udah disuruh bantuin untuk ngumpulin. Iya. Yang fisip mana, yang Iya. kom mana Iya, gitu iya. kan. Kelihatan tuh. Ternyata kita udah di ini, Cing. Udah di stalking. Sama? Sama senior. Oh. Karena ada yang nyari buat tim futsal. Oh. Ada yang nyari buat pokoknya asal laki aja gitu. Karena lakinya tuh dikit. Jadi begitu ngelihat, oh lakinya, angkatannya si 2003 lakinya ada 15, weh hore gitu. Karena ternyata angkatan yang ngospek gua lakinya cuma 7 apa. Jadi nggak bisa ikut Olimpiade FISIP. Oh. Karena nggak ada atletnya. Iya. Gitu. Gue 5, gue laki gue. Cuma 5 tuh. Di angkatan lo yang Di angkatan 18 gue. itu. 18. Kok dikit banget ya? Lo masih Salemba ya?
Enggak lah. Udah UI di kan? situ Udah Depok kan? Lama banget masih Salem. Kan baru pindah 91 90. 87. Jadi ya gue baca deh, nggak usah browsing lagi, nggak usah. Iya. Nggak usah. Beneran nih dia udah. 87. 87 pindah ke Depok. Pindah ke Depok, kecuali kedokteran, Iya kayak. kedokteran gigi, Ya masih sama itu mah, juga belum sama berpindah. S2. S2 Iya. masih di Salemba semua. Gue masuk 89. Oh, berarti gedung masih banyak yang belum puguh. Iya, Gedung-gedung kecil. baru sampai E. Kalau yang di Visip. A, B, C, D, E. Udah, itu doang. Anjir. Itu beda berapa gedung tuh gua? Gua sampai H. E, F, G, H. Oh, beda 3 gedung kita. Iya. E yang paling gede yang buat kuliah umum. Iya, betul. S101. Sama itu gabung sama TU udah kalau nggak salah. Kalau sekarang. Iya. Gedung TU juga di situ kalau nggak salah. Lupa inget gua. Oh. Oh, enggak, apa itu gedung admin ya? Gedung TU mah yang pertama kita datang tuh. Iya, itu depan ya? Iya. Itu gedung admin, SBA. Subbagian akademik. Jurusan semua di E. Iya sih? Enggak. Ini masuk. Ini Ini subbagian sekarang namanya kiri. ruangannya ini. Sosiolog. Dia ada Susilo Sudarman. Bukan itu Suparjo namanya. Rustam. Bukan. Aduh. Sumarjan. Selo Sumarjo. Selo Sumarjan. Namanya itu kan, kalau nggak salah? Iya, kenapa ketawa lu ikut sirup ya? Bukan. Sumarjan. Selo Sumarjo. Iya, kalau nggak salah jadi itu deh namanya. Iya. Gedung Selo Ada Sumarjan yang- atau apa gitu. Profesor cewek siapa? Politik? Profesor cewek berarti Profesor Xavier Betina? Bukan. Iya ya? Ya, lo kan harus belajar kan dasar-dasar ilmu politik. Lo mau Iya, komunikasi itu kayak kuliah mau apa kayak, wajib. Kuliah wajib. Nah, pengarangnya Dapat gue. Miriam Budiarjo. Lu dapat Miriam Budiarjo? Ada. Gila kali lu, enggak gue dapat bukunya doang. Ada masih ada. Gue udah nggak ada, udah nggak Emang ngajar. iya? Lu nggak? Udah nggak ngajar, nggak tahu masih hidup Miriam apa enggak. Budiarjo. Ya, Miriam. Cuma dapat bukunya doang Udah gua. nggak tahu hidup apa kagak ya. Profesor Miriam Budiarjo. Ada juga gedungnya sekarang dia. Ada gedung Miriam Budiarjo. Iya. Gedung-gedung Keren pertunjukan. lu langsung diajar Profesor Miriam Budiarjo. Jono Sudarsono juga ngajar gue, Mas Ju. Oh iya sih benar, Mas itu aja Ju. udah keren banget. Iya, dia. Kalau gue zaman gue tuh dosen-dosen gue kebanyakan bukan yang apa namanya? Yang dihebohin itu bukan pengajar atau apapun itu, bukan profesor, tapi praktisi mereka. Kan gue iklan. Ah, Jadi yang kita incer tuh dosen-dosen yang praktisi. ya pokoknya yang dia kerjanya di Loe, kerjanya di Matahari, kerjanya di agensi semua. Itu masih ada nggak sih itu gitu? Matahari masih ada nggak? Matahari katanya masih ada, cuman udah bukan agensi pure gitu, lupa gua. Tapi banyak yang udah hilang. Emang udah nggak itu ya? Emang nggak dibutuhin Kan lagi? agensi hancur lebur Pak di tahun 2010-an. Ah, karena Industrinya aja. bisa langsung. Kalau nggak salah sejak masuk sosmed juga deh, sejak ada digital disrupsi digital dah. Jadi langsung si brand langsung ke Bisa media. langsung direct atau ketika itu brand juga akhirnya in-house. punya Punya agensi sendiri Ah. gitu. Terus yang bikin hancur juga adalah agensi itu secara industri terpecah menjadi unit-unitnya sendiri. misal. Lo dulu lo tuh kalau ke agensi lo dapet 360. Lo dapet PRing, lo dapet campaign iklan, terus lo dapet apa namanya untuk press release dan kawan-kawannya. Jadi lo misalnya dari Sosro gitu, udah lo tenang aja, ini semua gue yang ngurus. Di radio berapa, di TV Iya, berapa. dan kreatifnya gue yang bikin, Iya. terus placementnya mau di mana aja, durasinya berapa, benang merah campaigningnya kreatifnya kayak apa, itu semua. Makanya disebutnya zaman gue tuh integrated marketing communication. Sekarang 360 namanya. Enggak, itu 360 maksud gue, komprehensif. Semua Oh. di tackle satu agensi. Pada akhirnya agensinya terspesifikasi. Jadi ada satu agensi yang benar-benar cuma ngurusin media placement. Oke. Ada satu agensi yang benar-benar cuma ngurusin kreatifnya doang. Kreatifnya aja. Nah, sejak saat itu udah mulai pada bikin kantor masing-masing dong. Ah. Dan si brand udah gak ngelihat agensinya, tapi ngelihat orangnya. Orangnya. Jadi akhirnya, aku mau kreatif nggak mau ke PTA. Karena gue suka kerjaan orang si Saprul nih. Iya. Saprul bikin kreatif agensi sendiri. Yang benar-benar ngurusin cuman untuk marketing sosmednya atau desain visualnya gitu misalnya. Dia langsung situ. Begitu udah jadi, dia cari perusahaan lain untuk media placement. Nah gitu. Begitu. Jadi yang punya perusahaan agensi yang gede-gede itu
Kelimpungan karena jobnya diambil semua sama yang spesifik ini. Padahal kalau dirunut lebih jauh lagi, tadinya agensi emang begitu. Yang ngerjain kreatif A, yang ngerjain ini B, yang ngerjain ini gini. Lama-lama mereka bersatu untuk jadi perusahaan besar. Ternyata industrinya memaksa mereka untuk pecah lagi. Gitu. Berulang doang. Kalau sekarang ditambahin namanya digital. Tapi masih ada agensi sekarang. Agensinya masih ada, cuman yang bertahan bener-bener yang gede banget dan kebanyakan tuh luar. Kalau radio masuknya pakai dari agensi atau langsung brand biasa? Ada yang agensi, ada yang direct. Ada yang agensi, ada yang direct. Dan agensi yang sekarang masukin iklan ke TV, ke radio, itu zaman gua kagak ada sebelumnya. Namanya? Namanya, maksudnya perusahaan-perusahaan yang tim kecil gitu loh. Karena sekarang orang udah bisa membuat itu semua. Apa dulu juga kayaknya harus dari agensi gak sih? Ada keharusan dari si... Sebenarnya bukan keharusan ya kalau kata gua, karena kebutuhannya aja. Karena brand kan bingung mau kemana. Ya dong, karena brand nggak punya kemampuan atau knowledge untuk... Langsung ke medianya? Bukan masalah langsung medianya doang, kan dia juga nggak punya ilmunya. Oke. Karena mereka nggak punya advertising expert di dalamnya. Iya. Atau paling mungkin marketing doang, tapi Iya, nggak tahu mau kemana. Karena dia udah terpaksa bikin misalnya spot radionya di agensi ini, ya udah sekalian lah. Oh iya, bisa. Penempatannya, karena dia nggak bisa bikin sendiri si spot karena itu. Karena nggak tahu Iya. caranya. Apalagi sekarang ada AI gitu dah. Iya. Tinggal nama-nama yang ini aja. Ya paling yang gede yang masih bertahan dari zaman dulu masih ada apa ya? Densu salah satunya tuh. Densus Margo? Bukan. Pakai T ya? Pakai T dia. Itu pakai T ya. Pakai T. Densusnya pakai T kan? Pakai T. Agensi. Iya. Matahari kalau pakai nggak salah sin masih berarti ada. dia. Densus. Fortune PR tutup dulu. Fortune gede. tuh gua pernah dengar. Iya dulu gede kan? Iya. Tutup. Udah. Matahari tuh gede tuh. Matahari gede. Dulu orang tahun pertama gua kuliah agensi visitnya ke situ. Si Matahari. Matahari gitu keren banget lihat anak-anak agensi. Wih, keren nih kantornya gitu. Kantornya masih gede. Jay Subiakto apa? Sutradara. Apaan maksud lo? Emang gue Subiakto IKJ? doang, Subiakto doang. Emang lu IKJ gue? Subiakto doang. Subiakto apa ya? Itu Agensi. Nama agensinya Subiakto. Subianto apa Subiakto sih? Coba. Subianto mah Prabowo. yang ini yang dikuncir. Yang dikuncir Jay Subiakto. Bukan si Jay Subiakto. Subiakto doang. Ada. Agensi Subiakto. Subiakto doang yang anaknya jadi penyanyi. Anaknya jadi penyanyi. Prio Sudarsono membantu bikin brand. Yang mana sih orangnya? Nggak tahu gua. Maksudnya lo nggak tahu anak iklan sih, nggak tahu. Mungkin nggak tahu dia. Nggak tahu gua. Tuh. Nggak tahu gua. Dia apa tuh? Nah. Dia agensinya apa? Nah ini ngetop dulu. Ngetop dulu sampai sekarang kali. Sudah 50 tahun bikin brand. Kopiko, SBJK, Indomie, McD, Extra Joss. kenceng dia. Oh iya benar. Dia Subiakto anaknya yang. Tia Subiakto pemain organ. Iya. Oh itu anaknya. Dia anaknya. Anjir anaknya udah tua. Iya. Maksud gue di atas gue gitu. Iya. Apalagi dia kok legend dia ya? Legend periklanan. Wah lo nggak anak iklan lo berarti lo. Emang lu nggak kepake ilmu gua. Lo iklan ijazah tapi. Gua. Lo iklan tapi. Iklan. Oh. Tapi kan 2004 gue udah langsung ngeband. Kagak kerja gua. Tapi lulus. Lulus 2008 lulus, 2007 kan rilis album. Udah gua keliling ngeband doang. Oh band gua, kan band gua. Hebat band gua. Iya. Udah dulu pernah gua sampai malam nunggu di salah satu stasiun TV. Udah duet sama Cing Abdel. Nggak tayang ya? Nggak tayang. Bukan mulu. Itu uang nggak tuh krok? Oh ini copot. Nah. Ini dah nih. Aman kali? Pokoknya jangan duduk di atas bantal dah. Karena bisa bisulan. Iya benar. Iya kan? Itu lirik saya. Iya. Gua ke rumah si Nanang itu. Buat ngeteknya? Iya. Tapi nggak pernah diajak manggung. Siapa yang mau bayar lu? Set masih mikirin bayaran aja. Ya masih lah. Kita tuh profesional. Kalau gua mau meng-hire lu sebagai featuring, gua harus membayar lu dengan pantas. Kalau lu tahu rate gua, terus gua ngajak lu, anak-anak gua bisa nggak dapet apa-apa. Iya nggak apa-apa. Oh bangke Anda sebagai senior. Iya. Gua mau ini show stand up menuju 57. Anjir lu udah 57 ya?
Menolak Lu udah. mulai dari 53 ya? 54. 54 ya? 53 gue bikin tapi bukan. Tapi bukan nggak pakai angka begitu, nggak Iya, pakai umur. Iya, ada bikin. Lu mah tiap tahun bikin, gue tahu. 54, 55, 56, 57. Anjay. 57. Nanti 31 Oktober. Gue nanya dulu dah. Untung nggak lu bikin begituan? Kan bukan gue yang bikin kemarin-kemarin. Siapa? Haha. Bukan, siapa ada, yang, ada Lo dari siapa sih manajemen lu? manajemen gue. Lo nggak punya manajemen? Ada rumah lucu namanya si Gio. Oh iya Bang Gio, Iya, lupa sama gua. Gio. Kalau yang kemarin-kemarin gue dibayar putus aja. Talent doang? Iya, Yang 54, 55, 56? iya. Yang bikin siapa? Ada IO-nya macam-macam. Ini bukan rumah lucu? Bukan. Nah sekarang mau bikin sendiri nih gue. Iya bikin aja, rumah lucu? Yang Enggak, bikin? gue Lu sendiri. sendiri? Iya, Iya tahu bikin aja ngapain? iya. Bikin kayak Tanggal Radit no. 31 Oktober. Kok lu promo di tempat lo sendiri sih? Lo ngomong ke gua aja? Nah makanya Podcast Bahlul? dua Bahlul opener ya. Tai, yang bener lu. Iya. Podcast. Oh podcast, gua Iya. pikir stand up. Apa Enggak. terima aman. Kaget gua. Podcast. Kaget gua. Shock banget gua. Podcast ya. Boleh. Yang bener 31 lu. Oktober. 31 Oktober. Iya. Gua langsung save. Iya. Cek dulu lo. Manila. Mau Ngomong Muhammad Ali. Pisang. 31 Oktober. Ada apa 31 Oktober ya? Oktober. Hari Sabtu. Iya. Iya. Ngapa? Emang kalau hari Sabtu? Cing Abdel spesial. So. 57. Enggak dia selaku-lakunya dia ya nggak bisa seingat gue dia nggak punya jadwal udah dari Oktober dah. Asik. Belum dah, nggak segitu dah dia. Nggak sejauh itu. Menit Taylor Swift. Ya. 57 Abdel. Iya. Di tim. Di, Ntar di teater besar. besar. Ya. Cip. Tapi lu apa namanya? Tawar gue dari sekarang dah harganya. Mumpung gue lagi tinggi nih. Ya enggak dong, gue sana. Gue takutnya Mei redup. Mudah-mudahan redup. Mudah-mudahan redup. Enggak, di sini kalau ngomong Jangan, suka jangan, amin iya, nggak? iya, iya, Nah, jangan. insya Allah masih panjang Masih rezekinya, panjang. makin Amin, berkah amin. juga Amin, ya buat Allah. saya. Tapi gue dengan senang hati, Cik. Iya. Dengan senang hati gue. Belum pernah gue live podcast begitu. Nah. Dari dulu pengen gue masih bewok. Ya. Bebas dah mau berapa mah kita demen. Karena event-event gua mau bewok kebanyakan akhirnya jadi MC doang. Ah. Kalau enggak ya kayak di kantor kemarin, teater gitu. Oh, ya ini ntar lo. Belum pernah ada podcast Bahlul live tuh belum pernah. Iya, tapi sampai Oktober bakal live lu pasti ada. Ada sih beberapa kali pakai brand, tapi itu kayak bukan acara kita sendiri gitu. Oh. Karena brand pengen ada podcast Bahlul di acaranya dia. Oh. Gitu. Tapi kan tuh kayak kurang alami juga ya. Anjay. Tuh bentar sejam juga. Pengennya bikin Bahlul kapan dah? Ayo dari sekarang aja. Dua Bahlul kan si nih. Bewok tadi bilangnya mau lihat jadwalnya dulu minggu depan. Minggu depan ya. Iya. Kita ngomongin dua Bahlul. Iya. 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 Iya, gua ke dua Bahlul dong. Iya emang udah masuk daftar sebenarnya. Ah, Nama lu mah. Dari kapan tahu? Hah? Udah ditawarin ya? Iya tuh udah ditawarin. Lu malah pilih ibadah, gila kali lu. Gimana sih? Duniawi lah. Umur masih 57? Udah. Oh iya bener. 57 mah udah. Iya. Iya lu umroh kemarin ya? Pas umroh. Dapat apa lu? Dari? Cerita-cerita magis Gak ada. di umroh. Masa nggak ada? Gak ada. Gak ada. Nggak ada. Gak ada gue. Dua terakhir apaan dua terakhir? Umroh terakhir. Kenapa umroh terakhir? Maksudnya umroh termutakhir. Oh, latest. Iya, Latest. bukan. Recent. Jangan sembarangan di sini kalau Iya, ngomong iya. umroh terakhir. Maksudnya umroh terakhir karena abis ini Umroh terakhir kali. haji. Lu udah haji masih? Udah. Iya kan lu diajak Mama Dede haji lo. Iya kan? Iya. Iya. Kalau enggak lu ngantri gue yakin. Iya. Haji Abdel, anjay. Masa nggak dapet cerita apa-apaan? Gak ada magis-magis. Gua agak kurang tuh gitu-gituan tuh. Tapi nangis gak nangis? Nah kalau nangis ya Pas di mana? pas ngeliat Ka'bah. Pas awal-awal dong itu mah. Iya. Kan dari travel suka sebentar. Iya. Nah, itu Ka'bah. Iya. Gitu ya. Itu nangis. Ya, gue cuma dapet ceritanya tuh. Pertama Gue juga kali. belum pernah. Lo umroh belum? Belum pernah. Lu yang keberapa kemarin? Oh udah banyak lo umroh. Ya iya makanya, yang keberapa kali. Tapi selalu bikin nangis kan? Iya. Iya. Nggak ada yang lo tahu-tahu
bisa sholat di Raudoh gitu. Lama di Raudohnya nggak deh. Kan emang kita udah dijatahin. Iya kan suka-suka ada yang dapat beruntung. Enggak di Raudoh sesuai jatah aja. Oh gitu. Iya. Kayak gue biasa tidak diistimewakan kali kayak dianggap sebagai Jangan jemaah. begitu dong. Jemaah Kan kebanyakan aja. kemarin berarti pas lo itu musim apa dia? Sebelum Ramadan kan? Iya. Kapan sih gue umroh tuh? Lagi panas dah. Oh, Oktober tahun lalu ya? Oktober. Oh. Iya, musim duren. Mana musim Apa yang korma. membuat lo pengen umroh Oktober? Setelah lo sebenarnya udah kesekian kali umroh. Tapi umroh itu bener-bener healing. Buat lo? Kalau gue ya, Iya. jadi Katanya semua orang begitu sih. Eh, Healing spiritual kan. iya, jadi tidak banyak pikiran lah, udah jalanin kegiatan sehari-hari dengan lebih tenang. Iya. Iya, ibadah. Nggak yang ke ini juga wisata? Ke? Nggak tahu kan ada yang suka gabung sama Turki, sama apa gitu. Oh enggak, gue enggak tuh. Lo lupa itu yang berapa kali? Iya, 10 ada? ada kayaknya. Anjay. Ada kayaknya gue. Mantep ya? Iya, Dan masih pengen ke sono lagi? masih pengen. Nanti nih, kesana lagi insya Allah. Tahun ini. Lo juga ya? Insya Allah tahun ini. Amin ini. Amin. Insya Allah tahun ini. Itu doa gua sama Bewok sih. Udah dapet dong Belum. travelnya. Belum. Dah, pasti ada. Abis ini ada yang deh. Dah. Ih, itu kita on air juga suka kita omongin. Ya, Karena abis si ini. Bewok kan udah 7 kali. Abis ini. Iya. Dia Jadi sering udah di sini. Iya, abis ini tahun ini gua umroh ya. Iya, ada di Gua DM. pengennya gua sama Bewok double date umroh. Saya double date. Ya iya dong, bosen. Masa di nasi goreng bakti mulu? Double date di sini. Dari sini, Ustaz Jojo umroh Oh iya. dari Wajanda. Abis Ini itu mudah-mudahan. ada yang dengerin nih. Sini diberangkatin. Iya. Iya. Langsung. Gue juga mudah-mudahan Labuan Bajo. Enggak gitu-gitu sih, Sama bini enggak. gua juga. Enggak, yang gitu-gitu. Sama gue enggak. pengen banget ke Rusia, gue pengen Enggak. lihat tuh yang istana-istana yang kayak boneka Kayak itu. boneka ya? Iya, iya kan, Iya. Rusia. Enggak, udah umroh di sini. Gue juga pengen ke Hagia Sophia di Turki. Lo tau Melon? Melon tahu lah. Jadi imam di Hagia Sophia. Anjay. Iya kan Iya. sekarang mau jadi masjid lagi ya? Iya. Zamannya Erdogan kan? Iya. Jadi masjid lagi? Iya. Jadi imam dia sholat Masya maghrib. Allah. Di Hagia Sophia lagu-lagu. Berarti masjid makmumnya gitu. orang Turki? Ada ya, gue beberapa. Terus Iya, ada tapi kan ada orang Turki dong. Ada. Ada yang gini gak? pas dibaca kenceng, ada yang gitu gak? Wih, Orang Turki kan siapa tahu lebih pasti gue gak tahu. Cepet banget Iya. kan. Wah, gua kalau begitu mah gua nada-nadain tuh. So off langsung. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ih, Hagia Sophia, mantep banget. Salah satu gedung yang gue pengen masukin. Oke, Ma. Terima kasih ya. Ya, Sudah sama-sama ya. hadir di sini. Ya, Mudah-mudahan tahun 10 depan jam lo tuh. datang lagi ke sini dengan sohor yang lebih. kata lu mau 2 balo kemarin. Enggak, lo sendiri. Yang Oh, sendiri. Lo iya, tahun iya. depan datang lagi ke sini Iya. dengan kondisi yang nyohor banget udah. Iya, gue tuh pengen selalu lebih bermanfaat tiap gue datang kemari. Masya Allah. Kalau yang tadinya gua kayak minder kayak lo ngapain, takutnya gua nggak manfaat. Mudah-mudahan yang kali ini viewernya minimal di atas yang sebelumnya. Masya Allah. Ya kan. Iya, Tahun depan lebih lagi. Masya Allah. Iya, iya, iya. Siapa tuh punya program TV, Nah, punya film, punya mobil sport, lo program TV mau? apartemen Sinarmas. Udah jangan cerai ya. Program TV aja dulu. yang paling mungkin gitu. Jangan terlalu jauh, lu jahat lu. Kampret. Ya dikit-dikit aja dulu. Oh, ya. iya, Program iya. TV ya. Ya mau lah, masa Iya, nggak mau? Iya, iya. Tayang kan? Iya, program TV yang tayang. Iya. Program TV yang syuting tapi nggak tayang ada. Nah mudah-mudahan dapat program syuting. Anda nggak tahu sejarah saya dengan band saya. Kenapa? Kita tuh walaupun lulusan FISIP, kita tuh gelar kita itu jabatan kita itu pilot. Karena Pilot project. seru banget ya. Banyak banget Iya. yang kagak tayang dari zaman gue muda dan semangat. Iya. Sampai gue udah apa nih pilot ya udah dah. Gitu. Iya. Sampai kayak gitu ada tawaran lagi. Jadi cuma dipakai nih, Iya. kayak tahu wah ini akan ada bandnya. Tapi kata begitu meeting programming,
bandnya ganti nih. Iya betul. Iya kan? Bandnya oke, tapi jangan dia ya. Iya. Toto udah tayang aja acaranya. Toto tayang acara udah tayang aja. Mau MC kayak, mau presenter kayak, mau band gitu. Mudah-mudahan sesegera mungkin acara Insya Allah. Pokoknya yang terbaik aja, yang penting berkah kalau buat saya. Amin. Amin, amin, amin. Oke lah, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.